Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan soal literasi menghitung SD yang dilaksanakan oleh Kabupaten Sleman. Baik, kita lanjutkan ke nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Seorang pedagang memiliki stok tepung terigu seperti pada gambar. Sebanyak 75 kg dari tepung terigu dikemas dalam kemasan 500 gram. Sisa tepung dikemas dalam kemasan 250 gram. Banyak seluruh kemasan yang dibuat pedagang tersebut ada berapa buah? Nah, ini kemasannya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di mana setiap kemasan itu netonya 25. Jadi total tepung terigu itu 25 dikali 5. Hasilnya 125 kg. Nah, kemudian sebanyak 75 untuk dikemas 500 gram. Jadi 75 dikemas 500 gram. Kemudian sisanya berarti 125 dikurangi 75 itu 50 kilo ya. Yang 50 kilo ini dikemas dengan kemasan 250 gram. Nah, ini yang ditanyakan kan banyak kemasan, berarti kilogram ini dibagi banyak kemasan setiap banyak berat setiap kemasan. Nah, sekarang kita tahu 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. Ini kita jadikan gram dulu, 75 kilogram itu sama dengan 75.000 gram. Ini dibagi 500 sama dengan, ini bisa dicoret nolnya, 75 dibagi 5 itu 15, nolnya masih 1, tulis. Jadi ada 150 kemasan yang 500 gram. Kemudian yang 250 itu 50 gram itu sama dengan 5000 gram. Kita bagi 250, hasilnya 200 kemasan. Nah, jadinya totalnya 150 ditambah 200 sama dengan 350 kemasan. Jawabannya yang D. Nomor 12. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Luas tanah Pak Ridwan adalah 0,24 hektar. Dari lahan tersebut 600 meter persegi ditanami jagung, cabai 800 meter persegi, selebihnya ditanami singkong dan kedelai dengan luas yang sama. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perhatikan pernyataan berikut. Nah, ini ada 5 pernyataan, kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Nah, ini diketahuinya 0,24 hektar ya. 1 hektar atau 1 HA, dan ini kan meter persegi, kita jadikan meter persegi dulu semuanya. 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi. Kemudian ini ada are di sini. 1 are itu sama dengan 100 meter persegi. Nah, luas lahannya tadi kan 0,24 nih, 0,24 hektar. Kita jadikan meter persegi, berarti dikalikan 10.000. Hasilnya 2.400 meter persegi. Jadi luas lahan pertanian Pak Ridwan adalah 0,24 dikalikan 10.000. Ya, yang ini tadi ya. Jadinya 2.400 meter persegi. Artinya pernyataan yang pertama ini salah ya, ini 240, harusnya 2.400. Yang ada pernyataan pertama itu A, yang A kita coret. Kemudian kita lihat B, C, dan D.
Kita lihat untuk pernyataan kedua. Luas lahan yang ditanami jagung ada 6 are. Jagung itu tadi 600 meter persegi ya. 600 meter persegi itu sama dengan, kita tahu satu are sama dengan 100 meter persegi, berarti 1 meter persegi sama dengan 1/100 are. Balikannya, jadi ini 600 dibagi 100 are. Jawabannya 6 are. Jadi pernyataan kedua ini benar. Yang tidak ada pernyataan kedua yang D kita coret. Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang ketiga. Jumlah luas lahan yang ditanami cabai dan singkong adalah 1.100 meter persegi. Cabai tadi 800 ya. Kita tulis dulu untuk cabai itu 800. Nah, selebihnya ditanami singkong dan kedelai. Untuk singkong dan kedelai berarti totalnya tadi 2.400 ya. Udah ditanami 600 itu untuk jagung. Dikurangi 800 untuk cabai. Hasilnya 1.000 meter persegi. Tapi kan untuk singkong dan kedelai. Jadi singkong aja berarti dibagi 2 ini. Hasilnya 500 meter persegi untuk singkong. Sedangkan untuk kedelai juga 500 meter persegi. Artinya yang pernyataan ketiga, luas lahan yang tanami cabai. Cabainya tadi 800. Kemudian ditambahi yang singkong itu 500. 800 ditambah 500 hasilnya 1.300 meter persegi. Ini 1.100. Jadi pernyataan ketiga ini salah. Berarti yang ada pernyataan ketiganya kita coret. Jawaban yang benar adalah yang C, 2, 4, dan 5. Lanjut ke nomor 13. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini ada kota A, kota B. Pak Joko berangkat dari kota A ke kota B pada pukul 7.00 dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Pada waktu yang sama, Pak Ahmad berangkat dari kota B ke kota A dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perhatikan pernyataan berikut. Kita ada 5 pernyataan, kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Oke, sekarang kita lihat waktu berpapasan ya. Kita hitung dulu untuk waktu berpapasannya. Waktu berpapasan yaitu jarak totalnya tadi 27 km ya, 27 km per kecepatannya dari Pak Joko tadi 40 ditambah kecepatannya dari Pak Ahmad tadi 50 sama dengan 27 km per 90. Nah, ini untuk waktu berpapasannya ya, ini dalam waktu jam. Jadi 27 per 90 jam. Sedangkan di sini kita cari ke dalam menit dulu. 1 jam itu kan 60 menit ya. Jadi yang ini kita kalikan 60 nih, 27 per 90 kali 60. Ini dicoret nolnya, 9 bagi 91, 27 bagi 93. Jadi 18 menit. Waktu berpapasannya 18 menit dari pukul 7. Pukul 7.00 ditambah 18 menit. 0018 sama dengan 0718. Jadi pernyataan yang benar, pernyataan yang kedua. Yang pertama salah ya. Oke, kita lihat pilihannya. Yang A dan B kita coret. Oke.
Sekarang kita lihat untuk nomor 3, pernyataan 3. Mereka berpapasan pada jarak 12 km dari kota A. Sekarang kita hitung nih, dari kota A itu berapa kilometer? Tadi kan kecepatan rata-ratanya Pak Joko, yang dari kota A itu Pak Joko ya, 40 km per jam kan. Jadi 40 dikali, tadi berpapasannya 18 menit kan. 18 menit, karena tadi ini jam, jadi ini per 60, biar jadi jam. Ini kita coret nolnya, 18 bagi 6, 3, 6 bagi 6, 1. 4 kali 3, 12 km. Pernyataan ketiga benar. Yang ada pernyataan ketiganya cuma yang C saja. Jadi jawabannya yang C, 2, 3, dan 5. Oke, lihat. Lanjut ke nomor 14. Ini ada gambar trapesium. Selisih panjang sisi sejajar adalah 8 cm. Oke, sisi sejajarnya ini dan ini ya. Yang ini ya, sisi sejajarnya. Nah, selisihnya 8 cm. Jadi yang di sini 8 cm, sini 6 cm. Keliling bangun tersebut adalah, terus ini kan ada tanda sama nih, ini 6 cm sama dengan ini. Berarti sini juga 6 cm. Kelilingnya tinggal jumlahin aja. 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10. Hasilnya 36 cm. Jawabannya yang B. Lanjut nomor 15. Oke, perhatikan ilustrasi berikut. Pak Burhan mempunyai pekarangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 28 meter dan lebar 20 meter. Pekarangan tersebut ditanami bibit jati dengan jarak tanam 4 meter. Jarak tanam bibit paling tepi dengan batas tepi pekarangan 2 meter. Ini kita buat dulu nih ilustrasinya. Kita gambar dulu. Ini misalkan pekarangannya yang panjang 28 meter. Dari tepi kan 2 meter ya dari sini. Jadi ini 2 meternya. Ya, di sini baru ditanami nih. Ditanami apa tadi? Bibit jatinya. Jadi ini 1. Kemudian ini kita kasih beda warna aja. Nah, di sini bibit jatinya ada di sini. Kemudian selisih 4 lagi ada di sini. Selisih 4 lagi. Ada di sini, selisih 4 lagi ada di sini. Sampai jumlahnya 28 meter. Nah, ini tepinya ya, 2 meter. Jadi ini jaraknya, yang biru-biru ini adalah bibit jati dengan jarak 24 meter, tapi kalau dari tepi pekarangan itu 2 meter. Nah, sekarang kita hitung yang ke bawahnya, lebarnya. Lebarnya 20 meter kan? Dari sini. Nah, ini dari tepi juga 2 meter lagi. Sini 2. Oke, ini bibit jatinya di sini. Kemudian ini selisih 4 meter lagi. Ini selisih 4 meter lagi. Ini selisih 4 meter. Sampai jumlahnya 20. Nah, udah selesai. Nah, ini bibit jatinya yang turun adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan yang mendatar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang mendatar ada 7 bibit jati. Yang menurun ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang menurun ada 5 bibit jati.
Nah, ini tinggal kita hitung nih. Luas yang ditanami bibit jati 384 meter. Kita hitung dulu benar apa enggak. Oke. Tadi panjangnya 28 ya, tapi ingat tiap tepi itu 2, jadi kiri kanannya 2. Ya, ingat ya, di sini 2, di sini 2. Jadi 28 kurangi 2 kurangi 2. 28 kurangi 2 kurangi 2 dikali 20 kurangi yang ini ya, 2 dan 2. Hasilnya 24 kali 16, ketemunya 384. Jadi pernyataan yang pertama benar. Kita lihat C dan D salah karena nggak ada pernyataan pertama. Sekarang kita lihat pilihan A dan B, ada pernyataan kedua semua. Pernyataan kedua sudah pasti benar, nggak usah dihitung. Sekarang kita lihat pernyataan keempat. Banyak bibit pohon jati yang ditanami Pak Burhan, 35 pohon. Sekarang kita hitung coba. Mendatarnya ada 7, kemudian menurunnya ada 5. Jadi 7 kali 5 adalah 35 bibit. Jadi benar ya ini pernyataan keempat. Artinya jawabannya yang A. Oke, lanjut ke nomor 16. Bu Ratna mempunyai halaman seperti pada gambar. Lebar halaman 2/3 dari panjang. Halaman tersebut dibuat taman dan selebihnya ditanami rumput. Luas halaman yang ditanami rumput adalah yang ditanami rumput berarti yang di taman ya. Oh, yang ini yang tanami rumput. Ini rumputnya di sini. Selain yang ditanam, selain yang di taman. Nah, lebarnya kan 2/3 dari panjang. Ini panjangnya 21, berarti lebarnya sini 2/3 kali 21. Ini dicoret 21 bagi 3, 7. 3 bagi 3, 1. 2 kali 7 bagi 1, 14. Nah, 14 itu kan segini ya. Ini 14. Karena ini ada tanda sama dengan, artinya kiri atas dan bawah ini sama. Berarti ini dibagi 2. Sini 7, sini juga 7. Sekarang kita hitung untuk luas totalnya. Luas totalnya itu 21 dikali 14. Hasilnya 294. Nah, sekarang kita luas tamannya. Kita lihat ini luas taman. Bentuknya ini 1/4 lingkaran, ya ini juga 1/4 lingkaran. 1/4 tambah 1/4 itu sama dengan 2/4, sama dengan 1/2. Jadi kita akan menghitung luas setengah lingkaran. Nah, ini jari-jarinya ya, sudah diketahui 7. Jadi setengah kali luas lingkaran itu pi kali R kuadrat. R-nya tadi 7 ya, jadi setengah kali pi-nya kita ambil 22/7 karena kelipatan 7. Kali 7 kali 7. Ini dicoret bisa, ini coret bisa. 22 bagi 2, 11. 11 kali 7 adalah 77. Jadi luas taman itu sama dengan luas setengah lingkaran sama dengan 77 ini tadi. Artinya luas yang ditanami rumput adalah 294 kurangi 77. Hasilnya 217. Jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 17. Keliling bangun tersebut adalah, nah, ini sama kan? Jadi ini adalah jari-jari atau R. R-nya 42. Kemudian ini bentuk seperti ini siku-siku yang artinya besar sudutnya 90 derajat. Keliling bangun tersebut adalah, ini kan gambar 1/4 lingkaran ya.
Kita tinggal hitung aja. Keliling lingkaran itu kan 2pi kali R. Kalau seperempatnya berarti seperempat kelilingnya berarti 1/4 kali 2, pi-nya dikali 2/7, R-nya di sini 42. Nah, 7 bagi 7 1, 42 bagi 7 6, 4 bagi 2 2, 2 bagi 2 1. 2 bagi 2 1, 22 bagi 2 11. 11 kali 6 sama dengan 66. Jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar kipas, bentuknya setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Nah, Bu Tini membuat kipas seperti pada gambar sebanyak 5 buah. Bagian tepi kipas yang melengkung dipasang renda. Jadi yang ini ya. Kelilingnya berarti. Panjang renda paling sedikit yang dibutuhkan Bu Tini adalah, nah kita cari dulu nih keliling dari setengah lingkaran ini. Tadi kita ketahui kelilingnya sama dengan 2πr. Nah, kalau setengah keliling sama dengan setengah kali 2 kali pi kali R-nya 14. Pi-nya 22/7 ya. Jadi setengah kali 2 kali 2, 2/7 kali 14. Ini coret bisa 7 dibagi 7 1, 14 bagi 7 2. Tinggal 22 kali 2 sama dengan 44 cm. Nah, tadi kan mau buat 5 buah nih. Jadi 44 dikali 5, hasilnya 220 cm. Artinya Bu Tini membeli renda paling sedikit dengan panjang 220 cm. Oke, lanjut ke nomor 19. Perhatikan sifat bangun datar berikut. Sifat trapesium siku-siku yang benar adalah, kita gambar dulu nih untuk trapesium siku-siku, itu bentuknya seperti ini. Nah, yang ini sama ini siku-siku ya. Sekarang kita lihat yang pertama, memiliki sepasang sisi sejajar, benar ya, sisi yang atas dan yang bawah. Pernyataan pertama benar, C sama D kita coret. Kita lihat pernyataan kedua, memiliki sebuah sudut siku-siku, salah ya, yang ada siku-sikunya harusnya ada 2 kan ini, 2 buah harusnya. Jadi pernyataan kedua salah, yang A kita coret. Coba kita lihat pernyataan ketiga, memiliki 2 sudut sama besar. Ini ya, siku-siku semua ini benar. Yang kelima, tidak memiliki simetri lipat, ini benar. Jadi jawabannya yang B, 1, 3, dan 5. Lanjut ke nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki itu artinya sudut kiri dan kanan ini besarnya sama. Nah, ini kalau sini B, berarti yang sini juga B. Padahal kita tahu jumlah segitiga itu sudutnya adalah 180. Itu dari 40 derajat ini ditambah B ditambah B yang ini. Jadi 180 sama dengan 40 ditambah B tambah B adalah 2B. Ini pindah ruas ke kiri, 180 kurangi 40 adalah 140. Ya, 180 kurangi 40 sama dengan 2B. 180 kurangi 40 itu 140 sama dengan 2B. Ini dibagi 2. Bagi 2. 70 sama dengan B. Artinya jawaban yang benar adalah A. Besar sudut B adalah 70 derajat. Baik, untuk pembahasan ASPD, literasi menghitung SD Kabupaten Sleman, kita cukupkan sampai nomor 20. Terima kasih sudah bersedia menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.